Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Hero dan di sana ada Erik dan Fanny. Ini video lama ya, jadi akhir-akhir ini aku pingin bersihin HP, jadi video-video lama yang belum sempat aku edit, aku mau edit sekarang. Dan mungkin buat kalian yang subscribe mungkin berpikir ngapain ya kok kasih video-video lama terus yang main juga kayak gini. Maksudnya anak masih pelajaran gitu, Hero kan masih pelajaran ya. Kalau di channel ini aku lebih fokus ke ini ya, perkembangan dari seseorang dalam bermain badminton. Kalau di channel lain mungkin ada yang review raket atau mungkin ngajarin teknik-teknik bermain badminton yang baik dan benar. Tapi kalau di sini lebih banyak ke main-main aja, terus ya sekalian aku komentari dikit-dikit lah. Di video ini aku kasih judul, kalau kamu skillnya kurang minimal tahulah jaganya atau posisinya yang harus dijaga atau ditempati itu di mana. Ya mungkin udah sering kalian denger ya aturan yang basic, jaga kiri kanan atau depan belakang. Tapi ada satu hal yang menarik kemarin tuh aku lihat-lihat, ya ada salah satu coach di Instagram. Mereka mengamati permainannya men's double Korea. Terus juga dibandingkan dengan men's double Indonesia. Kalau di Indonesia itu kebanyakan sih serang terus ya. Terus juga pemain depan kadang-kadang langsung mundur kalau memang ada kesempatan untuk nyerang lebih besar, jadi nggak menyanyiakan kesempatan kayaknya. Kalau Indonesia itu seperti itu. Tapi kalau yang Korea, menurut mereka dan memang kalau kita lihat videonya cuplikan ya, itu kayaknya memang benar kalau misalkan jaganya kiri kanan kayak Fani dan Erik ini ya. Itu mereka jaga depan belakang terus. Jadi entah itu mau nyerang atau mau defense tetap jaganya kiri kanan. Ya mungkin kalau memang benar-benar nyerang ya baru pindah depan belakang. Tapi kalau sewaktu biasanya kita itu kan ada masa transisi ya antara kita mau depan belakang atau kiri kanan. Itu mereka itu tetap kiri kanan gitu jaganya. Nah, jadi aku pikir aturan basic yang mungkin bagi kalian yang suka nonton YouTube mengenai tutorial rotasi dalam dunia badminton ganda, itu aturan basic yang jaga depan belakang kalau bolanya diturunin, jaga kiri kanan kalau bolanya diangkat. Itu kayaknya memang benar-benar basic. Jadi kayak teori yang memang udah klasik gitu. Tapi sekarang mungkin mulai banyak teori-teori lain ya atau taktik strategi yang lain biar nggak selalu sama. Kalau eh, aturan yang klasik atau yang basic itu mungkin semua pemain badminton khususnya yang atlet pasti udah tahu dan bisa ditungguin. Oh ini eh, temponya untuk pindah atau mereka berotasi. Jadi kalau aku amati ya akhir-akhir ini permainan-permainannya entah itu mixed double atau women's double atau yang men's double, itu mereka sering kasih bola-bola silang. Kalau kalian amati waktu lawan itu punya kesempatan untuk nyemes, biasanya mereka posisinya itu depan belakang. Terus nggak berada di tengah. Kalau misalkan lawan yang di smash itu berada di kiri ya, kirinya ya pokoknya di sebelah kiri ya, di kamar yang kiri itu biasanya lawan itu juga depan belakang di
kolom yang kiri juga, atau berseberangan persis dengan lawan yang disemes. Terus kalau aku amati, biasanya kalau ada kesempatan dan sekiranya bisa untuk dibelokkan sama lawan yang disemes ini, biasanya dibuang silang ke belakang. Nah itu bikin lawan yang tadinya nyemes itu kocar-kacir, soalnya posisi mereka itu membuka lapangan yang di sebelah kanan itu terlalu besar. Jadi kan gumpel ya, satu garis gitu, yang nyemes depannya juga ikut jaga-jaga mau nimpali semes, ternyata sama lawan dikasih silang. Nah kayak kalau kayak gitu, yang nggak siap, yang habis nyemes biasanya nggak siap, pasti langsung mati. Jadi kalau aku amati mainnya sekarang kayak gitu. Nah mungkin yang strateginya Men's Double Korea itu untuk menghindari kejadian yang seperti itu, dikasih model kayak kamu itu main single tapi cuma setengah lapangan. Setengah lapangan jaga depan belakang ya. Jadi kayak kayaknya kedua pemain Korea ini jadi pemain single di setengah lapangan semua. Ngerti maksudku ya. Jadi walaupun menyerang tetap posisinya itu kiri kanan. Tapi eh, pokoknya lebih banyak nyerang lah ke lawan. Jadi intinya jangan naikin bola. Jadi posisinya tetap kiri kanan tapi tetap untuk nyemesti lawan. Kalaupun dikembalikan misalkan diangkat terus dikasihkan ke silang, partnernya yang bakal nurunin bola lagi, tapi tetap jaga kiri kanan. Jadi bukan depan belakang seperti yang biasanya kita lakukan. Jadi kayak gitu sekarang mainnya. Walaupun mungkin ya tetap ada situasi tertentu yang harus jaga kiri kanan ya, misalkan bolanya diangkat terus tanggung, jadi harus bisa kiri kanan. Karena kalau bisa memang secara strategi defense-nya lebih kuat. Kalau kita jaga selebarnya lapangan posisinya depan belakang pasti nggak bisa. Walaupun atlet mungkin jangkauannya nggak sampai segitu, kecuali kalau atletnya tingginya sekitar 2,5 meter, kakinya panjang, mungkin baru bisa untuk cover lebar lapangan double. Jadi sebenarnya walaupun aku amati sekarang atlet-atlet cukup tinggi ya badannya, kalau Indonesia masih tetap 170-an, mungkin bakal kalah terus karena pemain China yang dulunya pendek-pendek sekarang udah tinggi-tinggi. Pemain Korea juga. Itu juga mempengaruhi strategi. Kalau tinggi badan, mereka bisa cover mungkin lebih luas ya. Jadi strateginya bisa diganti. Tapi kalau kita mau adaptasi pemain, taktik dari pemain Korea kayak gitu, sedangkan kita anatomi tubuhnya mungkin nggak sama, jadi mungkin agak sulit sih ya kalau menurutku. Nah, anatomi manusia juga beda-beda loh, walaupun kita sama-sama manusianya ya. Rata-rata kalau pemain Eropa atau pemain Barat itu gak bisa jongkok sampai yang betisnya itu nempel di paha bagian bawah, itu gak bisa. Jadi kalau jongkok mereka pasti nekuk kakinya kayak posisi L. Tapi pemain yang dari Asia bisa, kebanyakan sih bisa. Jadi mungkin bisa dimanfaatin buat kalau defense ya. Defense jadi nggak perlu pakai backhand grip, bisa pakai forehand. Sekarang kan kita banyak temui ya atlet-atlet kalau defense nggak mesti pakai backhand grip, posisinya kayak kayak King Kong mau ngamuk gitu ya. Tapi jongkok kayak orang megang ini, kayak mau meluncurkan misil gitu, terus nerima bolanya pakai forehand. Nah, kalau di video ini kalau kita lihat hero, anak yang pelajaran,
Kalau dikasih tahu, kalau kamu ngangkat atau aku yang ngangkat, kita jaganya kiri kanan ya. Atau kalau aku nurunin bola, kamu jaganya depan belakang. Mungkin mereka atau hero mungkin masih bingung waktu main harus mikir dulu. Jadi belum terbiasa kalau kayak gitu. Yang mungkin lebih mudah dipahami adalah kalau aku bilangin hero, kalau aku berada di sini kamu cari tempat lain, posisi yang kosong supaya posisi kita, lapangan kita itu tetap terjaga ada orangnya. Jadi nggak gerumpel di satu titik. Tetap harus misalkan kalau kayak gitu kan lebih enak. Nah, ini aku ulangi lagi ya. Jadi sama Erik kan di lob, aku kan berada di kanan lapangan. Jadi langsung aku smash. Nah, hero nggak langsung maju itu nggak apa-apa. Misalkan sama Fani nanti dikembalikan ke hero di net gitu ya. Jadi hero bisa langsung cepetan ambil. Tetap jaganya kiri kanan jadi kayak sistem Korea. Hehe. Jadi mungkin sistemnya itu kayak transisi sewaktu angkat bola atau waktu jaga kiri kanan itu kan ada masa transisi ya. Nah, tetap tetap nggak pindah walaupun cuman pakai masa transisi terus. Jadi cuman berhenti di masa transisi terus balik lagi ke posisi yang semula. Nah, ini satu lagi yang aku perlu tekankan ya. Kalian main itu pertama ya lihat posisi yang kosong di daerah lawan. Kalau memang lawannya itu berada di belakang semua ya kita kasih ke depan atau kasih bola serang, turunin bola. Tapi kalau kelihatannya lawannya itu kayak udah siap di tengah-tengah lapangan ya kita coba cari celah, dibawa bolanya ke belakang dulu biar ada lawan yang mundur lalu nanti kan kebuka lapangannya. Tapi kalau anak pelajaran dikasih tahu kayak gitu mungkin nggak bisa langsung terima ya atau paham karena mereka lebih fokus ke ya nampel aja belum tentu bisa bagus apalagi mau belajar taktik dan strategi atau rotasi. Jadi konsentrasinya pasti ke pengembalian bola dulu. Nah karena kayak gitu jadi gampangnya kita lihat aja partnermu itu berada di mana. Misalkan hero ini berada di kanan jadi bolanya itu lebih baik aku angkat. Tapi kalau misalkan hero lihat aku di depan harusnya hero nurunin bola terus supaya paling enggak turunin ke tengah lah. Jadi supaya aku bisa langsung ambil karena aku kan jaga di depan di tengah. Ini aku jadi kayak kiper jadi cegat-cegatin ke kiri kanan tapi yang lewat di aku cegatin terus. Ya cara gendongan seperti ini mungkin nggak terlalu efektif atau nggak berkualitas ya pengembaliannya soalnya posisinya kan nggak enak. Cuman cegat-cegat aja ya taruh ke ruang-ruang kosong gitu. Yang penting eh, hero nggak dapat bola. Maksudnya gini, kalau dari aku lolos nanti hero bakal diincer kiri kanan nanti mati. Ini aku kasih tahu hero kenapa kok dia itu gagal mengembalikan soalnya kaki kanannya itu berada di depan. Harusnya kalau posisi ngambil forehand tuh kaki kanannya di belakang. Waktu habis mukul baru pindah ke depan. Atau nggak pindah juga nggak apa-apa tapi kaki kanannya di belakang. Mungkin kalau kamu gendong ya itu harus rajin-rajin ngasih tahu partnernya. Kamu harus di mana jaga kiri, jaga depan atau di mana. Jadi kamu yang komando. Dan enggak ini ya, kadang-kadang seneng kok mereka yang digendong itu dikasih tahu itu malah seneng. Soalnya mereka mau belajar. Kemarin sih ada video di Instagram yang bikin
bilang kamu itu tipe pemain yang seperti apa kalau gendong. Apakah suka menggurui, suka ngasih tahu mestinya gini, kamu jaga sini, atau diam aja kalau partnernya sering mati bolanya, atau suka marahin, masa bola gampang gitu nggak bisa, atau mungkin suka ngomel di belakang ya, aduh ini nyantol terus ngomel-ngomel teriak-teriak. Nah kadang-kadang gitu kalau nggak cocok ya partnernya malah ini malah rusak permainannya soalnya merasa bersalah terus tambah grogi. Waduh, aku nanti disalah-salahin. Jadi ya mending diam aja dan ketawa-ketawa sih menurutku. Tadi video kalau kayak gini ya, jadi waktu ngajarinnya di video, jadi mereka yang belajar bisa lihat juga. Oh ternyata aku mainnya kayak gitu, terus ada masukan gimana, jadi mungkin bisa memperbaiki diri lah. Jadi kita nggak sekedar ngomong, tapi memang ada buktinya dan bisa diamati sendiri lah. Oh ya, kalau kamu skillnya nggak ini ya, aku masih kurang. Itu kamu lihat ruang yang kosong yang bakal kamu tempati itu di mana? Ya selain depan, belakang, kiri, kanan, mungkin kalau partnermu itu berada di pojok kiri, depan, ya kamu jaganya itu di tengah-tengah agak ke belakang kanan. Jadi tetap kayak balance kalau kamu ke kiri, partnermu harusnya ada di kanan. Kalau kamu di kanan, partnermu harusnya ada di kiri. Jadi serong juga eh, begitu ya. Jadi kayak kamu dan partnermu itu ada kayak tongkatnya itu di antara kamu dan tongkat. Kok di antara tongkat? Kamu dan partnermu ada tongkatnya, jadi selalu ada jarak di antara kita. Nggak boleh deket, nggak boleh ngumpel-ngumpel. Terus kalau kayak hero tadi habis ngelop mungkin nggak bisa terlalu sampai belakang ya, sampai jadi lob serang, tapi mungkin tanggung. Itu harus cepetan maju. Terus majunya itu jangan lari-lari tapi melompat. Yang penting meskipun jaraknya nggak sampai depan, yang penting itu lompat terus kakinya itu udah siap untuk terima smash. Itu mending daripada kamu maju-maju cepat untuk meraih atau mendapatkan posisi yang ideal, tapi posisi badanmu nggak siap untuk nerima smash. Itu lebih kacau sih. Jadi mending posisimu itu nggak ideal, tapi kamu badannya diam. Kalau diam itu kita bisa maju lebih cepat dan bisa mengembalikan lebih akurat. Jadi habis mukul nggak boleh nganggur, langsung lompat ke posisi yang kosong. Udah gitu aja sih menurutku tips-tips mengenai posisi yang harus ditempati ya buat anak-anak yang masih belajaran. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.